sampah, mengelola lingkungan, tapi yang lebih khusus adalah sampah. Jadi ini ada dua pembicara. Yang satu sahabat saya baik, seorang wartawan senior, tapi dia sekarang memilih profesi sebagai presiden, sebagai direktur bank, yaitu bank sampah. Oke, kepada Pak Dr. Hijriah Purnama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya, monggo silakan nanti bicara sekitar 10 menit maksimal. Nanti kemudian kita langsung berikan kepada Mas Erwan Wijarto. Ini Direktur Sapu Lidi. Monggo. Ya, terima kasih Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa bertemu, belajar bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Widodo, Bapak Prof. Muhammad, Pak Yusden, Bu Elita, Bu Anju, Pak Ustadz Jazir, dan Pak Taufik, dan bersama Pak Erwan, dan serta Bapak Ibu, para peserta webinar pada kesempatan berbahagia hari ini. Izinkan saya akan sedikit men-share materi beberapa slide yang saya coba buat. Mudah-mudahan apakah sudah bisa tertampil? Bisa ya? Sampun ya? Oke, baik. Baik Bapak Ibu, saya ditugasi oleh panitia untuk berbicara tentang sampah. Sampah ini sebenarnya cukup menarik, gitu, karena semua orang tidak terkecuali pasti menghasilkan sampah. Sejak dari baru lahir sudah menghasilkan sampah sampai nanti ia akan meninggal, gitu. Bahkan sudah meninggal pun masih menghasilkan sampah. Kalau kita dalam kegiatan sehari-hari, pasti dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi juga akan berhubungan dengan sampah. Jadi sampah ini tidak akan terlepas dari kehidupan kita setiap hari, setiap waktu, kecuali kita tidak beraktivitas apa-apa, hanya duduk diam saja, mungkin lebih minimal sampah yang dihasilkan. Nah, ini yang menjadi menarik adalah ternyata masjid ataupun pesantren juga berpotensi menghasilkan sampah. Jadi tempat ibadah kita juga berpotensi menghasilkan sampah yang kalau tidak dikelola dengan baik pasti akan memunculkan persoalan yang besar. Yang kita tahu tadi beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Pak Widodo, Bu Anju, dan Bu Elita ternyata cukup menarik bahwa jumlah sampah yang terus meningkat dari segi waktu karena meningkat jumlah penduduk. Jadi begitu jumlah penduduknya naik, berarti jumlah sampah yang dihasilkan juga akan naik. Jadi berhubungan, mempunyai kolerasi positif di sana. Dan yang menarik adalah ternyata hampir setiap wilayah di Indonesia memiliki masalah dengan sampah. Ya, paling dekat misalnya posisi UI ada di Jogja, ada TPA Piungan, tadi ada beberapa pertanyaan di tempat dekat mungkin dengan Pak Taufik, ya. Yang kita tahu bahwa sudah beberapa kali di tahun 2020 ini mengalami penutupan karena sampah yang sudah overload. Jadi TPA Piungan ini sudah dibangun sejak tahun 95 dan desainnya diprediksi hanya sampai 20 tahun. Berarti 2015 seharusnya sudah penuh, gitu. Dan 2015 pemerintah DIY harus memiliki rencana kemana rencana berikutnya tentang sampah ini akan dibawa. Nah, tapi muncul juga beberapa solusi terkait, misalnya penyediaan lahan sementara 2,5 hektar sampai sampah ini bisa bertahan hingga nanti 2021. Nah, tentunya ini menjadi bom waktu juga. Ternyata sampah itu tidak akan berakhir di mana-mana. Sementara jumlah sampah yang masuk ke misalnya contohnya TPA Piungan ini sebesar 600 bahkan 650 ton per harinya. Jumlahnya begitu besar. Walaupun tidak sebesar kalau kita bandingkan TPA Bantar Gebang untuk melayani Jakarta. Yang di sana sudah 7.000 ton. Kalau TPA Piungan punya 12,5 hektar, TPA Bantar Gebang 115 hektar, yang juga hampir penuh. Jadi persoalan sampah ini seperti bom waktu. Nah, kita akan berbicara sedikit tentang sumber-sumbernya. Jadi saya mencoba menampilkan ternyata masjid kita, ya, masjid aktivitas kita juga ternyata memproduksi sampah yang kalau dihitung jumlahnya juga cukup besar.
dari aktivitas kajian rutin, pengajian Ahad pagi mungkin, pengajian Rabu malam atau Jumat malam, atau bahkan pengajian akbar yang jumlah pesertanya yang cukup besar gitu, dengan jumlah sampah yang besar juga, apalagi perlu orang untuk duduk di lantainya dan seterusnya. Kemudian rapat pengurus juga menghasilkan sampah karena snack sekarang sudah mulai di box karena pengaruh dengan budaya, gitu, ingin melayani dengan lebih baik. Perawatan bangunan, kemudian pemotongan hewan kurban, walaupun banyak sekali sekarang share materi tentang bagaimana membungkus hewan kurban tadi tidak lagi menggunakan plastik. Penyediaan takjil, mungkin dalam puasa kali ini sampah yang dihasilkan dari takjil ini mungkin sedikit menurun karena berpindah ke rumahnya masing-masing. Kemudian kalau hubungannya dengan pesantren, ada pemondokan santri, penyediaan makan siang, sarapan pagi, dan aktivitas belajar yang lain. Jadi hampir seluruh 24 jam aktivitas yang dilakukan baik di pesantren maupun di masjid ternyata menghasilkan sampah. Nah, dari aktivitas-aktivitas ini saya coba menggambarkan sedikit supaya sederhana, saya tampilkan dengan gambar-gambar begitu. Jadi dari pesantren, masjid yang kita miliki, sebagian besar sampah itu akan mengalir ke rumah. Kalau takjilnya tadi makanan kue atau makan malam hasil pengajian tadi dibawa pulang ke rumah, berarti sampahnya berpindah ke rumah. Atau juga yang dimakan langsung di tempat, berarti prosesnya ada yang dilayani pengangkutan sampah, baik dengan truk, gerobak, ataupun malah dengan menggunakan truk pengangkut yang langsung menuju ke TPA Piungan. Kemudian ada yang dibakar, dikubur, dialirkan ke sungai, atau dibuang sembarangan begitu saja. Jadi yang warna merah ini adalah yang sebaiknya dihindari. Nah, begitu juga dari rumah, dibakar, dikubur, dialirkan ke sungai, dibuang ke sembarangan tempat. Nah, dari proses ini ternyata yang diangkut ke TPA yang mengalami pelayanan pengangkutan sampah, jika menggunakan contoh Jogja misalnya, ternyata pelayanan sampah di 3 wilayah yang dilayani oleh TPA Piungan, ada Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Jogja, ternyata baru 50%. Baru 50% sampah yang bisa dilayani dan ditempatkan di sana. Nah, kemana 50%-nya lagi? Nah, menjadi pertanyaan kita bersama. Mungkin cara penyelesaian kita sementara saat ini adalah dibakar sampah, dikubur bagi yang memiliki lahan yang masih luas, atau bahkan yang memiliki aliran sungai di dekat rumahnya, ya dialirkan ke sungai dan nanti akan berakhir ke laut. Yang data disampaikan oleh Bu Elita tadi, ternyata ikan-ikan sudah mengandung plastik. Yang buangan kita nanti mungkin akan kembali ke dapur kita lagi dalam bentuk yang lain, sehingga kita tidak terlepas dalam mengkonsumsi sampah yang kita hasilkan. Ini menjadi PR kita bersama. Atau dibuang ke sembarangan, yang banyak sekali tulisan-tulisan yang buang sampah di sini dan seterusnya, begitu ya. Yang larangan-larangan karena mungkin orang sudah sangat jenuh karena lahannya dipakai untuk membuang sampah sembarangan. Tapi tidak bisa kita pungkiri memang aktivitas-aktivitas saat ini, misalnya ada beberapa gerakan masyarakat yang berhasil mengelola sampah lewat program Bank Sampah. Misalnya nanti ada Direktur Bank Sampah, Pak Erwan, yang berbicara tentang sampah. Kemudian ada juga pusat-pusat pengolahan yang lain yang berbasis masyarakat, misalnya TPS 3R. Yang tapi ujung-ujungnya nanti akan berakhir di tempat pemrosesan akhir sampah. Jadi PR kita adalah ternyata dari sumber-sumber sampah kita, baik dari masjid, dari pesantren, yang nanti akan masuk ke dalam rumah kita, ternyata mengalir ke semua tempat. Nah, dalam slide berikutnya saya akan mencoba sedikit mengajak ibu-ibu, bapak-bapak untuk membayangkan sampah apa saja sih sebenarnya yang kita produksi dari kegiatan masjid. Ini hanya contoh saja, misalnya hubungannya dengan snack box yang kita dapatkan pada saat pengajian, dan rapat dan seterusnya. Snack box yang kegiatan kelihatannya sederhana ternyata berisikan berbagai macam sampah. Sisa organik kalau makanan yang ada di dalam snack tersebut tidak habis kita makan. Tapi sisa organik ini biasanya lebih mudah memang ya. Tapi yang dilakukan selama ini masih banyak dibuang, dibakar atau diangkut dengan pelayanan sampah. Kemudian yang berikutnya adalah dus makanan. Dus makanan kalau kotor, terkena minyak, basah, orang beranggapan ini punya nilai jual, bisa di-store ke bank sampah. Tapi kalau dia sudah kotor, terkena minyak, basah, bahkan nilai jualnya akan rendah. Perusahaan, pabrik, pengolah akan
sulit menerimanya sehingga apa? Berakhir lagi ke TPA. Kemudian budaya kita teh panas yang dihadirkan dengan gelas ini sudah berubah dengan menggunakan cup atau botol air mineral, atau bahkan diganti juga teh, namanya teh gelas tapi bukan menggunakan gelas tapi menggunakan kemasan tetra pak, teh kotak gitu ya. Jadi ini adalah potensi-potensi sampah yang dihasilkan dari box makanan. Bahkan juga yang lucunya adalah banyak plastik atau kertas pengemas yang membungkus kue tadi. Jadi ada risol, ya, terus kemudian dibungkus lagi dengan plastik. Atau ada kemasan-kemasan yang lain ini di dalamnya, yang sebenarnya umur kemasan tadi sangat pendek sekali. Artinya hanya dari toko penjualnya sampai ke masjid, dibuka, kemudian dia jadi sampah. Nah, artinya kita sangat cepat memproduksi sampah dengan jumlah yang besar. Belum lagi diselipkan di dalam kotak tersebut ada tisu, pasti ada selembar tisu di sana yang dipakai sementara begitu saja, tapi sebenarnya tisu ini tidak memiliki nilai jual, tidak bisa diproses karena ada kekhawatiran mengandung bakteri yang ada di sana. Kemudian dilengkapi dengan sedotan, plastik mika, bahkan juga kalau mau bungkus nggak bisa dibawa pakai motor, dikasih lagi kantong kresek. Jadi kantong kresek lebih parah lagi karena umurnya sangat singkat sekali, hanya di saat dikasih kemudian akan berakhir menjadi sampah sampai di rumah kita. Ini adalah 9 contoh sampah yang dihasilkan. Belum lagi kita berbicara ada styrofoam di sana. Banyak sekali masjid-masjid yang masih menggunakan styrofoam, padahal bahaya styrofoam ini sangat jelas sekali bagi kesehatan. Ada bahan kimia yang masuk ke tubuh kita yang berpotensi sebagai karsinogenik yang memicu sel-sel kanker kita. Seharusnya sudah dilarang. Nah, pemahaman-pemahaman ini yang perlu kita sampaikan supaya ada perubahan yang mendasar terhadap pengolahan lingkungan sampah yang dihasilkan di lingkungan. Nah, karena waktunya cukup singkat, hanya 10 menit, mudah-mudahan masih tersedia. Saya mencoba menawarkan ada solusinya, ya, ada solusi. Tapi sebagian besar memang solusinya adalah bagaimana merubah mindset. Mindset siapa? Mindset pengurus maupun takmir dan jamaah. Jadi itu adalah kunci utama. Bagaimana mengurangi barang-barang yang dianggap sekali pakai, ya, sekali pakai. Berbagai macam merek, mohon maaf saya menampilkan merek di sini ya, ada styrofoam, kantong kresek, kotak dan seterusnya, yang diganti dengan berbagai macam investasi peralatan. Walaupun di awalnya menjadi mahal, itu beli dispenser, beli piring, beli gelas dan seterusnya, tapi rasanya efeknya terhadap lingkungan menjadi lebih rendah. Tidak menimbulkan sampah dan seterusnya. Tapi ya tadi kunci utamanya adalah bagaimana merubah mindset. Mindset menjadi problem penting. Yang berikutnya adalah kalau kita juga terpaksa menghasilkan sampah, berarti kegiatan berikutnya adalah memilah yang terlanjur diproduksi, karena sampah itu akan sangat mudah dikelola kalau kita memilah sampah. Tapi kalau kebiasaan kita selama ini slogannya hanya membuang sampah pada tempatnya, artinya ya mau dibuang ngapain dipilah gitu. Jadi dimasukkan ke dalam satu tempat, ini menjadi problem bagi pengolahan. Piungan nggak akan bisa selesai masalahnya kalau di rumah kita tidak memulai untuk memilah sampah. Karena semakin sampah itu terpilah, maka nilai jualnya, proses produksi berikutnya, supaya dia berputar menjadi produk lainnya, menjadi lebih mudah. Kemudian menyediakan pewadahan terpilah, ya pasti ya, membiasakan santri siswa. Karena wadah terpilah ini adalah suatu teori yang sangat mudah, tetapi prakteknya sangat sulit sekali. Bahkan di depan jurusan teknik lingkungan sendiri yang sudah terpilah, ternyata begitu dibuka, sampahnya masih tercampur. Padahal yang membuang sampah di sana adalah orang-orang atau mahasiswa, bahkan dosen dari teknik lingkungan yang setiap hari belajar tentang lingkungan. Gitu. Jadi penyadaran ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Baru terakhir adalah olah, gitu ya. Olah ya bisa menggunakan konsep biopori atau pengomposan yang lain untuk menyelesaikan organik, kemudian bank sampah mungkin berbasis masjid atau pesantren, atau kerjasama dengan lokasi terdekat, pengolahan terdekat, bank sampah terdekat, TPS 3R terdekat. Tapi poin saya adalah paling besar adalah bagaimana kita mencegah dulu. Jadi seperti konsepnya sakit itu lebih baik mencegah dulu daripada mengobati. Jadi cegah dulu sebelum sampah itu dihasilkan. Kalau juga terpaksa dihasilkan, tapi dengan jumlah yang sedikit, mulai pilah, kemudian baru olah.
Jadi untuk penutup mungkin ya kita tetap harus menyampah supaya kita bisa hidup, karena apa? Tidak mungkin zero waste itu nol sampah dalam arti yang lain ya. Jadi zero waste itu bukan nol sampah, tapi tetap ada sampah dengan jumlah yang sedikit. Tapi kita mari bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Mulai dari tadi memilih berbagai macam peralatan yang minim sampah, karena sampah itu adalah tanggung jawab kita, akan kita kelola dan kita olah. Semua masalah yang disampaikan oleh Ibu Elita tadi, Ibu Anju tadi, yang berhubungan dengan lingkungan, sebenarnya bermula dari sekantong sampah yang kita hasilkan, baik dari masjid maupun dari rumah kita masing-masing. Mungkin itu Pak Taufik. Terima kasih. Ya, Pak Dr. Hidrian Purnama. Ini keren. Jadi wah, ini sangat nanti pas kalau ketika langsung dilanjut Mas Irwan dulu. Saya nggak usah komentar. Mas Irwan, waktunya dipersilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, alhamdulillah diberi kesempatan untuk bergabung dengan para mentor yang luar biasa ini. Ada Pak Widodo, ada Mas Hijrah, tadi Profesor Muhammad, dan Ustadz Jazir. Ini Ustadz Jazir ini dulu kolega waktu kami punya desa binaan di Panggang, Gunung Kidul. Waktu itu dengan Pak Jalal Muhsin. Kemudian saya ketemu di sini dan saya langsung bisa dilihat. Oke, sudah ditampilkan. Bisa kelihatan ya? Bisa. Mas, Bapak? Bisa dibantu Mas Bapak? Oke. Mas Bapak bisa dibantu? Materi Mas Irwan? Mbak Anju bisa dibantu Mbak Anju. Mbak Anju? Iya, minta siapa? Ngapunten Pak Irwan untuk bisa stop share screen-nya dulu. Nanti coba kami dari panitia ingin share screen dari panitia. Ya. Oke. Sudah, Oke, Mbak Anju, mau cakap lagi? Oke. Yang panitia yang mau nge-share. Ya. Oke. Sambil disiapin Mbak Anju. Jadi Mas Irwan ini seorang wartawan, kemudian dulu aktif di KOP Dakwah Pedesaan, sekarang juga pengurus ITSMI DIY juga. Monggo Mbak Anju bisa di-share? Oke, sekejap. Dan juga hartawan. Ya. Nah, saya cuma melengkapi saja apa yang disampaikan oleh Mas Hijrah tadi, yang luar biasa gitu ya. Dan saya awali lanjut aja dengan saya mencoba mengkaitkan antara Ramadan ini, kemudian pandemi dan pengelolaan sampah. Ternyata saya menemukan satu benang merah, itu adalah perlunya less consumption gitu ya di dalam setiap kita beraktivitas ini gitu. Alhamdulillah Ramadan itu mengajarkan, Islam mengajarkan kita untuk kulu wasrobu wala tusrifu gitu ya, makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan gitu ya. Nah, ini juga saya kira salah satu kunci tadi yang disampaikan oleh Mas Hijrah dalam pengelolaan sampah kita di lingkungan, baik itu lingkungan rumah tangga maupun sejenis rumah tangga seperti masjid dan pesantren gitu. Pandemi juga begitu, pandemi juga sekarang menunjukkan kita semua less consumption gitu, bahkan bahan bakar minyak itu kemudian harganya sangat turun karena tidak ada yang mengkonsumsi, tidak ada yang memanfaatkan gitu, karena semuanya tinggal di rumah gitu. Ini kan mengingatkan ketika puasa juga seperti itu. Puasa itu kan sebenarnya dari aspek ritual formal itu kan bahkan tidak hanya mengurangi, tapi tidak makan dan minum gitu kan di siang hari gitu. Jadi konsumsinya berkurang gitu kan. Mestinya seperti itu gitu, tapi kenyataannya itulah yang kemudian menjadi PR bagi kita semua.
Nah, demikian juga dalam pengelolaan sampah. Tadi kunci utama yang disampaikan oleh Dr. Hijrah tadi adalah reduce, gitu. Bagaimana mengurangi, gitu. Nah, maka sebenarnya, gitu ya, apa yang kita lakukan selama Ramadan ini, selama pandemi ini, gitu, ini sangat relevan dengan pengelolaan sampah kita, gitu, sampah rumah tangga kita, atau sampah di masjid kita, sampah di pondok pesantren kita, sampah di sekolah kita, sampah di kantin kita, gitu, di kantor kita, gitu. Ya, karena kuncinya adalah salah satunya adalah reduce, gitu, mengurangi awal timbulan sampah. Monggo next. Nah, ada landasan hukum, saya kira ini nanti bisa dibaca, kemudian baik secara formal itu ada undang-undang dasar, kita sudah dianukan, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah dan seterusnya. Tapi yang menarik, yang berikutnya adalah ada fatwa MUI. Nah, next aja yang berkaitan dengan ini. Ini fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 47 tahun 2014 ini tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Nah, itu ada basis-basis dasarnya fikih lingkungan yang dimuat di situ, kemudian sampai kepada satu putusan hukum itu adalah nih, setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian memanfaatkan barang-barang gunaan untuk kemaslahatan, dan itu mengurangi perbuatan takbir dan israf. Ini semua sebenarnya sudah dikeluarkan fatwa ini 2014. Sekarang sudah 2020, sudah 6 tahun gitu. Nah, mestinya kalau semua menjadi forum penegak fatwa MUI gitu ya. Nah, itu sudah salah satunya ini. Termasuk ya Mas ya. Ada poinnya di situ juga, membuang sampah sembarangan dan atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain, hukumnya haram. Nah, ini kan juga satu patokan yang mestinya gitu bisa menjadi landasan bagi kita sebagai orang Islam. Dan terusnya mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat, hukumnya fardu kifayah. Itu beberapa poin saya kira ini bagi para pegiat masjid gitu ya, ini harus menjadi pijakan. Gitu. Akan menjadi kita sebagai umat Islam juga harus ini menjadi salah satu pedoman. Gitu. Nah, lagi-lagi pertanyaannya, apakah kita sudah menjalankan yang seperti ini? Ya, lanjut. Jadi ini adalah tadi kalau Mas Hijrah mengatakan jenis-jenis sampah, ini komposisi sampah kita, sampah padat terutama itu sebenarnya paling banyak memang organik, ya, sampah organik. Yang lainnya tadi jenis-jenisnya seperti yang disampaikan oleh Mas Hijrah gitu. Nah, maka yang jadi PR besar itu adalah bagaimana mengelola sampah organik ini. Bank sampah awalnya sebenarnya adalah diupayakan untuk mengelola sampah non-organik. Gitu. Tapi dalam perkembangannya, kami dengan teman-teman yang ada di Paguyuban Bank Sampah DIY, itu sekarang mengembangkan juga pengelolaan sampah organik rumah tangga. Kita berusaha memang untuk bank sampah itu adalah itu metamorfose dari bak sampah, kemudian ditambah huruf N, gitu, jadi bank, maka baknya hilang. Maka dengan bank sampah itu diharapkan tidak ada lagi bak sampah, tidak ada lagi sampah yang dibawa ke TPA. Gitu. Maka ya salah satunya adalah berupaya untuk mengelola sampah kita baik organik maupun non-organik. Nah, kami di Bank Sampah, Paguyuban Bank Sampah itu mengembangkan dengan losida, lodong sisa dapur, gitu. Yang itu bisa masing-masing, bisa kalau Mas Hijrah tadi disebut biopori, kalau biopori itu ditanam semuanya gitu, kalau lodong itu pralonnya ditampilkan, ditonjolkan ke atas, jadi bisa dipasang di tabulan pot misalnya, yang potnya besar itu bisa ditaruh losida gitu. Nanti teknisnya itu sangat mudah gitu. Nah,
Terus lanjut aja ini pengetahuan saja gitu. Nah ini tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Hijrah gitu cara rumah tangga Indonesia melakukan sampah. Ini teknis pemilihan sampah rumah tangga atau sejenis rumah tangga tadi juga sudah disampaikan ada layak kompos, layak jual, layak kreasi dan sebagainya. Nah ini yang penting sekarang seharusnya yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana merubah paradigma pengelolaan sampah gitu. Yang dulu gitu kita biasanya kecil sekali melakukan upaya pencegahan tadi mengurangi timbulan sampah gitu ya Mas Hijrah tadi gitu. Mencegah, membatasi, mengguna ulang itu masih kecil, maka yang terjadi adalah TPA, di TPA itu menumpuk sampah gitu. Jadi piramida merah itu maka merah yang besar itu ada di TPA gitu. Nah, itu yang harus kita ubah. Kita balik gitu. Kita harus pencegahan timbulan sampahnya diperbesar, pembatasan timbulan sampahnya diperbesar, guna ulangnya diperbesar gitu dan seterusnya. Maka TPA itu menjadi tempat sampah yang kecil jatahnya sana gitu. Karena memang sebenarnya TPA itu hanya untuk sampah yang disebut residu. Sampah residu itu sampah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi, tidak bisa digunakan lagi gitu. Nah, ini kan sesuai dengan Fatwa MUI tadi gitu bahwa kalau masih bisa dimanfaatkan kita buang itu kita terkena hukum haram. Nah, ini kita harus mengubah mindset ini. Nanti mungkin DMI bisa melakukan kampanye terus. Pusat Studi Lingkungan Hidup UII juga bisa melakukan kampanye dari masjid ke masjid gitu. Jadi bisa saja kita mengadakan pengajian, ngaji sampah, ngalap berkah misalnya dan seterusnya. Lanjut. Ya, nah ini tadi juga disampaikan sebenarnya problem utama selama ini adalah pemahaman yang keliru tentang sampah, yaitu kumpul, angkut, buang. Gitu. Jadi kita mengumpulkan, taruh di luar, diangkut oleh tukang sampah, kemudian dibuang ke TPA dan seterusnya. Gitu. Lanjut aja, ini pengetahuan yang saya kira sangat umum dan ini yang harus kita ubah. Gitu. Terus ini modelnya tadi seperti ya lanjut. Nah, ini pertanyaan siapa yang wajib mengurangi dan menangani sampah itu adalah setiap orang. Gitu. Jadi kita semua gitu terkena kewajiban. Karena di dalam peraturan perundangan juga disebutkan bahwa setiap produsen sampah itu harus bertanggung jawab terhadap sampah yang diproduksinya gitu. Tapi harus dengan cara yang benar dan berwawasan lingkungan. Ini tantangan kita gitu. Yang seperti apa gitu, lanjut itu kita harus melakukan pengurangan penanganan sampah itu dengan cara yang berwawasan lingkungan. Tadi sudah disampaikan Mas Hijrah gitu, mencegah dan mengurangi, kemudian memilah sampah sejak dari awal timbulan sampah. Gitu. Awal timbulan sampah itu rumah tangga atau sejenis rumah tangga. Masjid dan pondok pesantren itu sebagai salah satu sejenis rumah tangga. Ya, lanjut. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Hijrah, penanganan sampah secara individu, artinya komunitas masjid itu kemudian secara sendiri dia melakukan pemilahan, gitu, kemudian menangani sendiri, atau dia bersama-sama bergabung dengan bank sampah atau TPS THR terdekat. Ini modelnya. Gitu. Kalau menurut saya, misalnya di pondok pesantren itu bisa saja langsung menjadi satu unit pengelolaan sampah sendiri. Mungkin bisa diformat dengan sedekah sampah, gitu ya, dari santri semuanya memproduksi sampah itu kemudian dipilah, dikumpulkan, nah itu menjadi sedekah sampah bagi para santri. Lalu nanti dijual ke pengepul, gitu. Syukur kemudian misalnya juga di situ misalnya pengolahan sampah organiknya dikelola menjadi kompos, gitu. Maka pondok pesantren itu menjadi produsen pupuk organik, gitu. Produsen kompos yang bisa dijual atau bisa dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman yang ada di lingkungan pondok pesantren. Ini pengembangannya nanti bisa banyak gitu, dari kompos itu kemudian bisa untuk tanaman yang menghasilkan, bisa menjadi satu yang produktif, bisa menjadi pendapatan dari pondok pesantrennya. Ya, terus lanjut.
Nah, ini penanganan sampah saya kira sudah langsung lanjut. Ini poin yang ingin saya katakan, yang ingin saya sampaikan adalah itu modal terpenting pengelolaan sampah itu adalah niat dan kemauan. Jadi selama ini itu seperti dikatakan, dicontohkan oleh Mas Hidra di Fakultas Teknik Sipil, misalnya juga ada bak sampah pilah gitu ya, tapi ternyata di dalamnya masih tercampur gitu karena mungkin sudah ada niat gitu ya, tapi kemauannya belum gitu, mau untuk memilah gitu. Maka saya mengajak saja gitu pada forum ini untuk yuk kita niatkan ibadah gitu untuk mau mulai mengurangi dan memilah sampah gitu. Itu saja. Mau nggih? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Erwan. Sekali lagi nanti kalau mau curhat khusus dengan Mas Erwan ini juga boleh karena belum lama kemarin beliau membuat satu semacam festival ya sampah di Malioboro dan yang datang banyak banget mereka bagaimana memanfaatkan sampah untuk kreativitas. Ini saya kira menarik juga. Kalau masjid bisa mengorganize itu saya kira jadi menarik sekali karena masjid punya jamaah banyak gitu. Anak-anak muda juga banyak sekali. Oke, waktu masih 10 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak Taufik. Ya. Ada yang bertanya di sini bagaimana prosedur mendirikan bank sampah dari Bu Amita Sari ini. Oke, monggo. Monggo, Pak. Pak Irwan barangkali. Ya, oke. Sebenarnya prosedur mendirikan bank sampah itu sangat sederhana gitu. Yang penting yang pertama ada pengurus ya, calon pengurus, mau yang jadi direktur siapa gitu, yang dari sekretaris pencatatan siapa gitu, kemudian ada pengepul, jadi biasanya pengurus itu kemudian mencari pengepul untuk menjual sampah pilah mereka. Kemudian juga ada nasabah itu tentu lingkungan, warga di lingkungan terdekat di bank sampah itu gitu. Ya, sebenarnya cuma itu saja gitu. Ketika sudah ada pengurus ya yang mau menjadi pengurus bank sampah, nah itulah yang kemudian bisa kita training, kita latih bagaimana cara menerima sampah dari nasabah. Sebenarnya sesederhana itu sebenarnya. Karena selama ini sebenarnya masing-masing kita sudah melakukan pengelolaan sampah non-organik itu. Tapi selama ini yang dijual hanya kertas, misalnya koran dan dus, sama plastik, gitu ya. Plastik itu botol. Nah, di bank sampah itu bisa macam-macam sampahnya. Jadi lebih beragam sampahnya yang kemudian bisa dimaksimalkan untuk menangani persoalan sampah lingkungan. Saya kira itu sebenarnya gitu. Nanti kalau misalnya pengen gitu kami dari Paguyuban Bank Sampah DIY siap untuk mendampingi fasilitasi. Oke, siap. Jadi bagus Mas Irwan. Mas Hidra mungkin mau silakan menambahkan? Oke, Pak Taufik boleh. Jadi bank sampah itu sebenarnya sangat fleksibel, begitu ya Pak Irwan ya, sangat fleksibel walaupun ada regulasi yang berbicara tentang bank sampah, syarat-syaratnya, mekanisme dan seterusnya. Tapi yang berkembang di masyarakat karena dia memang gerakan dari masyarakat, jadi sistemnya sangat fleksibel, sebisa Bapak Ibu semuanya lakukan, baik dicatat detail ataupun tidak, kemudian pengurusnya harus berapa banyak, aktivitas operasionalnya hari apa saja, silakan ditentukan saja. Terus kemudian sampah yang diterima apa saja, yang penting ada pergerakan naik terus-menerus sehingga punya inovasi yang bagus tentang pengolahan sampah. Berbeda halnya dengan sistem pengolahan sampah, misalnya dengan menggunakan model TPS 3R. Dia harus ada juknis yang lebih jelas. Tapi bank sampah rasanya sangat fleksibel. Kalau tidak mau dicatat dengan jelas, berarti sistemnya bukan bank sampah, tapi sedekah sampah. Semangatnya sama-sama bagaimana
mengelola sampah. Tapi jangan sampai juga begitu buat bank sampah berarti supaya saldo sampahnya naik berarti kita memproduksi lebih banyak sampah begitu ya. Supaya saldonya naik itu juga hal yang keliru, berarti butuh sosialisasi yang mendasar dulu ke para nasabah bahwa bank sampah ini adalah alternatif terakhir begitu setelah semua pengurangan yang dilakukan. Misalnya bank sampah selama ini nerima plastik kemasan gitu ya. Selama ini pakai botol sampo sudah pakai botolan. Ternyata karena bank sampahnya tahu plastik kemasan diterima di sana, akhirnya sampo botolan tadi diganti dengan saset supaya dapat saset dengan jumlah yang banyak. Ini adalah pemahaman yang keliru menurut saya. Begitu Pak Taufik. Ya. Menambahkan sedikit Mas Taufik. Menambahkan sedikit ya. Menggarisbawahi yang disampaikan Mas Hijrah tadi ya. Soal bank sampah kemudian ada pemahaman yang keliru tentang wah ini sampahnya laku maka kita rame-rame memproduksi sampah gitu ya. Itu sesuatu yang keliru gitu ya. Jadi memang harus terus diingatkan bahwa kunci utamanya itu adalah reduce gitu ya. Mengurangi tadi ya, mengurangi gitu. Nah, bagaimana usaha meningkatkan pendapatan bank sampah gitu. Nah, pendapatan bank sampah bisa diupayakan dengan bentuk lain yaitu misalnya membuat daur ulang. Gitu. Ya, jadi selain jual beli sampah pilah, kemudian ada jual beli barang kebutuhan ya daur ulang. Gitu. Kemudian bisa juga itu bank sampah itu kemudian menyediakan juga kebutuhan masyarakat, dibayarnya dengan sampah juga. Gitu. Jadi sampo, sabun misalnya gitu bisa disediakan oleh bank sampah, dibayarnya dengan sampah dan seterusnya gitu. Bahkan dalam tahapan yang lebih bagus lagi gitu, kalau bank sampahnya jalan baik, kemudian bisa menjadi model gitu, bisa menjadi tujuan wisata gitu ya. Ya, wisata khusus ya, studi banding pengelolaan sampah gitu. Studi banding pengelolaan lingkungan itu bisa saja itu memberi masukan juga kepada bank sampah, bahkan juga lebih memberdayakan masyarakat di sekitar, karena biasanya kalau studi banding itu nanti juga ada pelatihan, ada kemudian minta konsumsinya sekalian gitu, snack atau makan siang gitu, maka kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar gitu untuk menyediakan konsumsi bagi para tamu gitu. Nah itu strateginya. Memang benar catatan tadi bahwa ketika tahu sampah itu laku gitu, jangan kemudian kita rame-rame memproduksi sampah tersebut gitu. Itu saja. Terima kasih Mas Irwan, Mas Hijrah. Saya kira masih ada pertanyaan yang belum terjawab ini Pak, sepertinya. Saya coba scroll ke atas, ada dari Pak Wahyudi ya. Pak Wahyudi TPA Piungan sebenarnya sudah overload gitu ya. Kemudian tawaran dari PSL. Saya mohon izin Pak Widodo menjawab, ini seharusnya PSL yang menjawab. Nah sebenarnya UI melalui PSL kemudian DPPM juga sebenarnya cukup banyak melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bentuknya memang belum dikumpulkan secara baik, kemudian kita mengajukan kepada pemerintah daerah karena memang persoalan sampah di Jogja khususnya ini sebenarnya cukup kompleks gitu ya. Misalnya salah satu penelitian yang kita lakukan adalah bagaimana melihat TPA Piungan yang penuh, kemudian kita bisa keruk kembali. Metodenya adalah dengan menggunakan landfill mining. Jadi ternyata tumpukan sampah tadi sudah isi tanah yang cukup banyak, 59% itu adalah tanah. Nah, bagaimana memanfaatkan tanah tadi untuk operasional TPA di zona berikutnya. Kemudian dengan menggunakan pembakaran, kemudian dengan pengomposan dan seterusnya, sebenarnya cukup banyak, tapi balik lagi kebijakan itu kan ada pengaturnya sendiri. Berarti kita perlu mencoba masuk ke arah sana agar pengolahan sampah menjadi lebih baik. Kira-kira begitu Pak. Tapi. Matur nuwun, Mas Hijrah. Matur nuwun. Pak Taufik. Ya. Perlu kami sampaikan bahwa Pak Hijrah, Pak Dr. Hijrah ini adalah salah satu tokoh pendamping masyarakat juga. Beliau punya namanya Project B, saya nggak tahu nama B itu mungkin bagus banget untuk Indonesia. Dan dia menjadi salah satu social entrepreneur nasional yang dapat penghargaan tahun 2015 berapa lah. Jadi beliau memang sangat nyampah banget anunya apa. Iya, matur nuwun Pak Fit. Sangat nyampah.
Monggo terus Oke, Pak. Mas Irwan, Pak Ijra, Mas Ijra, terima kasih banget atas ilmu baru, mungkin bagi pengurus takmir maupun kita semua menjadi ilmu baru itu tentang sampah ini. Dan kita teruskan materi berikutnya dari Ustadz Muhammad Zazir atau Ustadz Zazir ASP yang lebih terkenalnya. Kita akan bagaimana melihat kebudayaan masjid dan waktunya kita haturkan kepada Ustadz Zazir. Monggo, Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati moderator dan para peserta webinar kali ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi ibadah yang makbul di bulan Ramadan ini. Amin. Ya. Yang pertama, saya bicara sebagai praktisi masjid, ya, bahwa ada hal yang sangat mendasar yang perlu dipahami untuk perbaikan lingkungan, baik lingkungan alam, ekosistem, ataupun lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan politik. Ada ideologi yang harus dibangun bahwa masjid adalah merupakan pusat perbaikan dan pusat kebajikan. Ya. Maka masjid harus difungsikan sebagai titik pusat peradaban manusia. Ya, sekalipun Pak Yusuf Kalla pernah ketika mendengar saya baca hadis ini, dia persoalkan mengenai sanad, tetapi saya lebih melihat dari aspek ideologis, seperti yang pernah dikupas dalam bukunya Dr. Kunto Wijoyo, Khutbah di Atas Bukit, ya. Hadis Bukhari yang berbunyi, Ahabul biladi indallah masajiduha wa abghadul biladi indallah aswaqih. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah mengingatkan lagi, khairul makan al-masjid wa syarrul makan asyuq. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid dan seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Ya. Jadi dianggap umat Islam itu tidak boleh ke pasar. Artinya tidak boleh memikirkan pasar, tetapi harus selalu memikirkan masjid. Itu adalah pemahaman yang kurang tepat. Karena Rasulullah dan para sahabat itu semuanya adalah orang-orang pasar. Bahkan Rasulullah kalau memanggil para sahabatnya dengan panggilan tujarullah, wahai pedagang-pedagang Allah. Artinya karena mereka orang-orang yang ada di pasar. Tetapi hadis ini memberi makna bahwa di dunia ini hanya ada dua peradaban saja. Satu, peradaban masjid yang akan melahirkan masyarakat terbaik, masyarakat yang memberikan rahmat bagi seluruh alam, masyarakat yang akan bisa menegakkan keadilan. Dalam surah Ali Imran 110, Allah menyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhir ayat. Dalam surat Al-Baqarah 143, Allah menyatakan, wa ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah mengatakan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kemudian peradaban kedua di tengah umat manusia adalah peradaban pasar, yang akan melahirkan peradaban terburuk di dunia, yang akan menghasilkan kesengsaraan dan penderitaan manusia dan rusaknya alam lingkungan, ketika manusia digerakkan oleh pasar, bukan digerakkan oleh masjid. Adabnya adalah adab pasar, bukan adab masjid. Kulturnya adalah kultur pasar, bukan kultur masjid.
Nah, dua peradaban itu selalu berhadapan. Ya. Ini menjadi dialektika kehidupan manusia. Apakah dia makhluk pasar atau makhluk masjid? Gitu ya. Jadi kalau peradaban pasar, basic nilainya adalah ketundukan, kepatuhan, kepasrahan dengan penuh penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aturan, hukum, ya, nilai moral semuanya dilandaskan pada apa yang diturunkan oleh Allah dan dicontohkan dalam perilaku para rasulnya, terutama Rasulullah terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka nilai dasar peradaban masjid adalah ketaatan, ketundukan kepada aturan Allah. Sedangkan peradaban pasar, basic nilainya adalah pemuasan hawa nafsu. Ya. Dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-45 Allah menggambarkan afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kalian tidak pernah memperhatikan ya bahwa sebagian manusia itu telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sesembahannya, sebagai orientasinya. Maka wujud peradaban pasar adalah nilai materialisme, madiyah, kebendaan. Maka orang yang di pasar, ya, itu memuliakan mereka yang punya harta yang banyak. Harta yang banyak ini disebut modal. Ya, jadi akumulasi harta itu disebut modal. Di abad pertengahan Eropa, ketika masa agraris sebelum revolusi industri gelombang pertama, ya, modal ini direpresentasikan dengan kepemilikan sapi. Dan orang Eropa kalau menghitung sapi, satuannya itu kepala. Kepala sapi dalam bahasa Latin disebut caput. Diserap dalam bahasa Inggris menjadi capit. Maka sebenarnya peradaban pasar adalah kapitalisme. Kapitalisme. Modal itu disebut kapital. Maka masyarakat pasar adalah masyarakat yang dikendalikan, diatur, ditentukan hukum dan normanya oleh para pemilik kapital. Itu namanya masyarakat pasar, masyarakat kapitalistik. Itu masyarakat yang paling buruk dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baik, buruk, benar, salah itu ditentukan oleh para pemilik modal. Seorang penjahat penggarong uang negara bisa diterima dengan karpet merah di istana, sekalipun jahatnya merugikan rakyat, tetapi karena dia punya modal, ya, sehingga justru istana pun menjadi kantornya para budak-budak kapitalis ini, ya. Maka di situ tidak ada leader, yang ada adalah dealer-dealer. Jadi ini peradaban yang merusak dunia, itu adalah peradaban pasar, manakala pemilik kapital mengatur semuanya, termasuk persoalan lingkungan. Ini semuanya ditentukan oleh pemilik modal, bukan oleh orang yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Para alim, para solehin, para siddiqin, itu tidak mengatur kehidupan. Ya. Nah, kemudian pada saat revolusi industri gelombang pertama dengan mekanisasi pertanian dan lain sebagainya, produk-produk di Eropa melimpah, sehingga mereka mencari pasar-pasar baru. Negara menjadi alat para kapitalis, ya. Kemudian para kapitalis memaksa perusahaan mereka itu menjadi badan usaha milik negara. Nah, maka mereka mencari tanah-tanah baru. Karena itu diawali dari Spanyol, maka tanah baru dalam bahasa Spanyol disebut kolonia, maka peradaban pasar wujudnya adalah kolonialisme. Jadi dari materialisme, kapitalisme menjadi kolonialisme. Itu adalah wujud peradaban pasar di era revolusi industri abad pertama.
maka penjajahan di dunia yang menimbulkan kesengsaraan, perbudakan, kemiskinan itu dimulai dari BUMN negara-negara barat. Ya, misalnya Inggris dengan BUMN-nya ya, itu menjajah Amerika dimulai dari Plymouth, Pilgrim ya, itu. Indonesia juga dimulai tahun 1619 BUMN-nya Belanda yang namanya VOC ya, itu masuk ke Banten pada 1602, dimulai BUMN-nya itu berdagang. Kemudian diperkuat dengan militer 1619 merebut Sunda Kelapa. Ya, itulah awal dari penjajahan. Ya, jadi kita harus waspada ketika negara itu berhubungan dengan BUMN negara asing dengan perjanjian dagang, itu secara sejarah historis adalah awal daripada kolonialisme penjajahan. Seperti hari ini BUMN Cina yang banyak ke Indonesia, itu kalau tidak diingatkan dari ini, itu awal daripada kolonialisme Cina di Indonesia. Ini peristiwa sejarah Amerika dengan kisah penjajahan kulit putih atas bangsa asli Amerika, perbudakan yang bertahun-tahun sampai melahirkan sebuah revolusi Amerika yang besar pada abad ke-17 dan lahirnya kemerdekaan Amerika. Ya, kalau kita baca novel Uncle Tom's Cabin, itu bagaimana penderitaan rakyat asli Amerika ketika BUMN Inggris, BUMN Spanyol dan lain sebagainya dimulai dari dagang, kemudian menindas, memeras rakyat menjadi budak, ya, kulit hitam menjadi sangat terhina dan lain sebagainya. Ini BUMN Cina hari ini menguasai banyak aset-aset kekayaan alam Indonesia. Ini kalau kita belajar sejarah, ya, ini awal daripada upaya kolonialisasi negara Cina atas Indonesia. Sama dulu para raja di Jawa juga bersahabat baik mulai Amangkurat kedua dengan VOC. Ya, bahkan Amangkurat III bersama Pakubuwono II membuat perjanjian dengan VOC untuk memakmurkan bumi Jawa. Apa yang terjadi? 350 tahun Indonesia menjadi koloni daripada Belanda, ya. Jadi ingat nih, hati-hati kalau yang masuk ke Indonesia itu BUMN Cina, itu awal dari kolonialisasi. Dulu 350 tahun dari VOC masuk mengajak berdagang dengan Mataram pada tahun 1619 yang semula tahun 602 ditolak oleh Sultan Banten dan bahkan di berikutnya dilawan oleh Sultan Agung Anyokrokusumo. Mereka para pemimpin masjid, sultan yang juga imam masjid yang faham dengan bahayanya peradaban pasar yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi ini ideologi kemasjidannya dulu yang ingin saya sampaikan. Nah, setelah mereka menjadikan koloni-koloni, maka dibangunlah jaringan kekuasaan. Jaringan kekuasaan ini disebut imperium. Maka peradaban pasar pada wujud akhirnya adalah imperialisme. Ya. Nah, imperialisme politik melalui perlawanan politik rakyat-rakyat negara terjajah, negara kolonial, itu melahirkan kemerdekaan politik di banyak negara-negara pada abad ke-20, termasuk Indonesia tahun 45 sudah bisa merdeka secara politik dengan proklamasi. Tetapi kaum imperialis sekarang beralih pada imperialisme ekonomi. Jadi politik diserahkan, yang mimpin negara orang lokal, tapi yang mengendalikan kebijakan ekonomi sepenuhnya adalah para pemilik modal internasional yang merupakan para kapitalis, imperialis, ya, sejati yang berkuasa melalui jaringan bisnis yang mengendalikan kekuasaan, memenangkan pemilihan-pemilihan kepemimpinan, ya,
Ya, maka Bung Karno dulu sudah mengingatkan betul pada bangsa ini ketika diskusi tentang demokrasi. Soekarno sudah mengatakan kita tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern dengan demokrasi liberal, demokrasi one man one vote, demokrasi etung biting. Maka kalau itu yang terjadi, maka nanti tokoh-tokoh kita itu hanya bisa menjadi buruh politik. Karena hanya para pemilik modal lah yang bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik. Agamawan, ulama, tokoh masyarakat hanya akan bekerja sebagai buruh politik. Ianya tidak bisa berjuang untuk kepentingan rakyatnya, ianya hanya akan menjadi kacung-kacung para pemilik modal. Nah, itu diingatkan oleh Bung Karno ya pada tanggal 29 Mei 45 ya. Jadi kalau demokrasi kita liberal seperti hari ini itu liberal imperialistik. Ya. Yang ada buruh presiden, buruh menteri. Sekarang DPR menjadi dinas perwakilan rakyat, bukan dewan lagi. Ya. Ini dikendalikan oleh para pemilik modal. Siapa yang jadi presiden Indonesia? Itu hanyalah perwakilan para pemilik modal, bukan perwakilan rakyat. Ya. Maka disebut dealer hasilnya, bukan leader. Ya. Demokrasi liberal imperialistik hanya melahirkan kacung-kacung yang loyal dan setia pada pemilik modal. Tidak lagi dia mengabdi dan berjuang pada kepentingan rakyatnya. Ya, maka keselamatan rakyat biar saja mau COVID mau ini tidak peduli, kepentingan modal lebih penting. Di tengah orang Cina di sana tersebar wabah, TKA datang, modal datang karena itu BUMN Cina masuk. Dan kacung-kacung kita itu dengan sangat loyal menunjukkan loyalitasnya bukan kepada rakyat tetapi loyalitasnya kepada para tuan pemilik modal. Ini Bung Hatta juga mengingatkan tahun 31, untuk apa kita merdeka? Kita ingin merdeka supaya rakyat bumi putra yang jelata, pribumi yang jelata itu menjadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh ada lagi rakyat jelata Indonesia seperti si Kromo dan si Marhen yang hidup sengsara di atas tumpah darahnya yang kaya raya. Sementara cukong-cukong asing ongkang-ongkang di atas kekayaan negara kita. Nah, ini Bung Hatta ya. Jadi Soekarno-Hatta sudah mengingatkan ketika peradaban pasar itu berdaulat, maka rakyat akan menjadi komoditas ya. Rakyat hanya dipandang sumber tenaga kerja murah dengan UMR, upah minimum, ya, kesejahteraan minimum, hak-hak minimum, ya. Sementara kamerat-kamerat, yaitu petugas-petugas partai hidup ongkang-ongkang dibayari oleh para kapitalis. Kekayaan negara mengalir keluar, ya, kepada para pemilik modal, tidak dinikmati oleh rakyat yang tiap hari menyaksikan kekayaannya digali. Ini maka dulu Bung Hatta sudah mengatakan di tahun 1931 dalam tulisannya dari ekonomi kolonial menuju ekonomi nasional. Jadi ekonomi kolonial adalah ekonomi yang berbasis rente, riba, termasuk riba politik, memenangkan pemilihan-pemilihan, tapi kemudian membayar hutang dengan menyerahkan daulat rakyat, dibajak kedaulatan rakyat untuk kepentingan pemilik modal. Itu Bung Hatta 1931 sudah mengingatkan dalam tulisannya di buletin yang dia terbitkan dari Amsterdam, yaitu Buletin Daulat Rakyat. Jadi ini kita bisa melihat, inilah kejahatan peradaban pasar. Maka kalau daulat dunia di tangan pasar, masyarakat dunia sebagian besar menderita, sekelompok kecil hidup berfoya-foya. Yang terjadi eksploitasi.
terhadap alam, eksploitasi terhadap rakyat, eksploitasi segala hal. Bahkan agama pun hanya akan menjadi alat para ahli agama, para profesor dari perguruan tinggi agama, para ulama hanya jadi buruh-buruh agama. Buruh-buruh agama. Buruh-buruh agama yang bertugas mencarikan ayat-ayat untuk membenarkan perilaku rusak dan buruk para penjahat peradaban pasar ini. Ya, fatwanya melayani pesanan, pemikiran keagamaannya melayani pesanan, tidak untuk tegaknya wahyu Allah dan kesejahteraan manusia di muka bumi. Ini para buruh-buruh agama diberi gelar tinggi-tinggi supaya wibawanya untuk menipu rakyat itu semakin kuat. Ini buruh-buruh agama sekarang ini luar biasa kerjanya. Ya. Nah, oleh karena itu, menyelamatkan bumi dan menyelamatkan manusia sebagai khalifah dan penduduk bumi tidak ada jalan lain adalah membangkitkan peradaban masjid, peradaban yang menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia, menyelamatkan bumi dan isinya. Di mana daulat daripada masjid adalah kebajikan. Maka di masjid siapa yang paling menentukan? Yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kebenaran, kebaikan ditentukan oleh nilai kebaikan yang diusung. Ya, jadi orang dipilih karena kebaikannya, ketakwaannya, bukan karena NPWP nomor piro wani piro. Nah, itu demokrasi pasar, demokrasi transaksional, demokrasi liberal imperialistik, demokrasi yang menindas dan memeras rakyat. Ya. Nah, oleh karenanya masjid harus dikembalikan menjadi pusat kehidupan masyarakat. Maka dulu di masa kejayaan Islam dan kejayaan kesultanan Islam di Nusantara, itu tata ruang ya, itu disebut catur gatra tunggal. Jadi ada 4 gatra yang menyatu. Pusatnya adalah masjid. Dibangun dulu masjid, kemudian di halaman masjid itu halaman yang luas untuk bertemu pimpinan dengan rakyatnya, disebut alun-alun. Kemudian di samping kanannya adalah tempat para birokrat mengatur administrasi kenegaraan, itu disebut istana atau keraton. Ya, jadi pusatnya adalah masjid dan alun-alun keraton. Dan di luar dari benteng Baluwarti, itu dijauhkan, dibatasi dengan benteng, dibangunlah pusat transaksi untuk penumbuhan ekonomi namanya pasar. Jadi masjid, alun-alun, keraton, dan pasar. Itu namanya catur gatra tunggal. Ya. Maka di Solo misalnya, Pasar Gede itu di sebelah utara Geladak. Ya, itu di luar balai kota, tidak ada di dalam benteng. Ya, yang di dalam benteng itu adalah masjid, keraton, alun-alun. Demikian juga di Jogja, Pasar Beringharjo, Pasar Gedenya, ya di luar benteng. Karena apa? Raja yang duduk di istana tidak boleh didikte oleh para pemilik modal, para penguasa pasar. Politik tidak boleh menjadi politik pasar. Ya. Tapi sultan atau raja hanya bisa didikte oleh para ulama yang ngerti agama, yang tinggal di kampung belakang masjid. Maka di belakang masjid itu namanya kampung Suronatan. Dari kata suro, noto. Suro itu berani, noto itu raja. Jadi yang berani mengatur raja hanyalah para ulama. Ya. Jadi masjid itu yang mengendalikan istana, bukan istana yang mengendalikan masjid. Jadi abdi dalem Suronoto adalah abdi dalem para ulama yang sangat fakih di dalam agama dan kehidupan, maka dia yang menentukan kebijakan yang akan dieksekusi oleh sultan, oleh raja. Bukan sebaliknya, di masa kolonial kemudian ulama hanya menjadi tukang doa. Ya, jadi ini perubahan yang luar biasa. Jadi maka Suronatan, ya, kampung itu adalah kampung yang dihuni oleh abdi dalem ulama yang menguasai ilmu, menguasai
wacana sosial, kultural dan lain sebagainya, sehingga dia akan mengatur, menentukan langkah-langkah. Itu kalau di dalam sistem negara kita dahulu menurut Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu disebut MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi presiden itu di bawah MPR, dia eksekutif, gitu ya. Jadi kalau di peradaban masjid itu para ulama di dalam Suronoto itu yang menentukan kebijakan, eksekutifnya adalah sultan. Ya. Jadi ini peradaban masjid sudah pernah kita miliki di masa kejayaan-kejayaan umat Islam. Jadi sentralnya itu masjid. Nah, masjid sekarang harus menjadi pusat kawasan. Jadi ini yang sedang kami coba, kami lakukan. Ya, jadi kalau bisa masjid menjadi pusat kawasan. Jadi sekarang ini kawasan dan peradaban itu kan dibangun oleh para pemilik modal. Misalnya Podomoro, Agung Sedayu, ya, Ciputra, ya, dia membeli lahan kosong dengan sangat murah, misalnya rawa-rawa di pinggir pantai Jakarta itu kemudian dibangun Pantai Indah Kapok, dan itu misalnya, ya itu artinya mereka yang bangun peradaban, mereka yang bangun kawasan, ya, itu. Nah seharusnya masjid itu yang melakukan itu. Artinya kalau ada lahan kosong, dirikan masjid, dibangunlah kawasan sekitar masjid. Jadi masjid itu yang menumbuhkan kawasan. Ya, kami sedang merintis Masjid Jogokarian 2, itu kawasan Jogokarian 2 nanti di Pajangan. Jadi kita akan bangun masjid, kemudian sekelilingnya adalah perumahan-perumahan warga yang sekarang belum punya rumah jamaah masjid kita. Ya, kawasan itu diatur oleh masjid tadi dengan nilai-nilai termasuk ekosistem yang berbasis kemasjidan. Ya, contoh sederhana begini. Masjid sebagai pusat, ya. Kalau di Pajangan kita hitung 2 hektar itu kira-kira 3.000 meter space untuk masjid sebagai sentral, kemudian 5.000 meter itu untuk fasilitas umum, ya, gang-gang, ya, ada sekolah dasar dan lain sebagainya. Kemudian yang 12.000 meter kita coupling, per coupling itu 72 meter, kita bangun 1 lantai dengan 3 kamar, ya. Karena kamar Bapak Ibu, kamar anak laki-laki, anak kamar perempuan harus terpisah secara syar'i. Nah, kemudian dihitung. Misalnya penghuni rumah itu berapa jiwa? Dari gang fasilitas umum menuju masjid, ya, ini secara ekologis dihitung supaya secara ekologis orang itu mandiri di dalam oksigen misalnya. Di mana setiap manusia itu memerlukan oksigen yang dihasilkan oleh 6 batang pohon. Maka kalau penduduk di kawasan masjid itu dengan 116 rumah penduduk kali 5 jiwa misalnya, ya 5 kali 116 sekian, maka pohon yang ditanam tidak boleh kurang 6 kali, ya itu. Jadi sehingga setiap penduduk itu bernafas dengan oksigen yang dihasilkan oleh pohon yang dia tanam sendiri. Ya. Nah, kalau dia tidak punya lahan, di lahannya itu, di lahan umum, tapi dia wajib menyiapkan bibitnya dan punya kewajiban memelihara sampai masjid itu tumbuh, pohon itu tumbuh. Karena orang yang mau menuntut ilmu ke masjid itu, ini dalam hadis Sahih Imam Ahmad, bahkan dalam bab utama tentang ilmu, dikatakan kalau orang pergi menuntut ilmu, ya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah itu tidak ada tanah, batu dan pepohonan, ya yang engkau lewati ketika engkau mau mencari ilmu itu kecuali mereka memohonkan, ya illastaghfaralak, memohonkan ampunan untukmu. Jadi jalan dari rumah kita menuju masjid itu harus banyak pohon, sehingga kalau kita melewati pohon itu memintakan ampunan untuk kita. Jadi ya itu kalau tiap hari. Maka kesadaran bahwa kita minimal supaya tidak hutang nafas, minimal setiap orang itu pernah menanam dan menghidupi, memelihara, merawat 6 pohon misalnya. Nah ini hadisnya jelas, sahih, kuat. Nah, maka kalau kawasan itu dibangun oleh masjid, dari ekosistemnya itu sudah diatur.
bagaimana kita tidak boleh kotoran kita yang kita keluarkan itu menjadi sebab rusaknya lingkungan, sakitnya masyarakat. Maka kita bertanggung jawab mengelola itu. Maka dalam kawasan masjid itu dibangun ya instalasi untuk produk-produk sampah yang sangat ramah lingkungan, dan itu semua nilainya ada di dalam Al-Quran. Ya, berbeda dengan kalau kawasan itu pusatnya adalah pasar, ya, gitu. Jadi pasar akan melahirkan konsumerisme, ya, pemuasan hawa nafsu, maunya serba mudah, sudah praktis, maka dia tidak akan pernah berpikir mengenai nafasnya hutang atau tidak, ya, penebangan pohon dan lain sebagainya. Jadi saya kira secara ideologis masjid ketika menjadi pusat peradaban dalam segala lini kehidupan manusia akan melahirkan kesejahteraan dan kerahmatan. Nah, saya kira UII, terutama Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ini bisa membuat pilot project, ya, bagaimana ada satu kawasan berbasis masjid, ya, yang tadi lingkungannya, peradaban kemasjidannya itu tumbuh, ekonominya ekonomi yang berbasis ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ini contoh kecil aja ketika ini kita lakukan di masa pandemi ini. Lebih dari 300 orang sekarang bisa mendapatkan pekerjaan, kegiatan yang memberikan penghasilan dari kegiatan masjid, ya. Dari masjid ini menyediakan bahan kain untuk dibuat masker, dibuat baju hazmat, ya, bagi mereka yang tidak punya pekerjaan. Ini yang buat masker aja udah 36 orang, itu kita beri ongkos jahit satu masker itu 1.500. Ya, satu warga jamaah itu bisa menjahit minimal satu hari 75 masker. Jadi kalau kali 1.500 itu dia bisa punya penghasilan hampir 100.000. Tapi ada juga yang sehari bisa 150 masker dikerjakan di saat mereka kehilangan pekerjaan. Chef-chef dari hotel-hotel besar dirumahkan tanpa gaji, kami tampung. Ayo buat bumbu-bumbu instan, ya, kita produk bersama, kita promosikan. Bahkan ketika kita bagi hand sanitizer, disinfektan, kita kesulitan bahan baku, ketika pabrik-pabrik alkohol tidak bisa melayani masyarakat, nah maka ayo, alhamdulillah kami menggerakkan ibu-ibu, kalau sore mengupas singkong, ya, nah kita berikan upah, singkong kita olah jadi etanol, etanol kita suling jadi alkohol, kita bisa buat sanitizer, kita buat sabun, kita buat, ini semuanya dihasilkan oleh masjid justru di masa COVID, ya, kemandirian ekonomi bisa tumbuh, ya. Sebenarnya ada yang lebih murah lagi, kita menggunakan jerami, tapi akan berebut dengan sapi karena di Jogja ini stok pakan sapi sangat terbatas, maka kita masih menggunakan singkong sementara. Dan ampas daripada singkong yang untuk etanol itu oleh ibu-ibu dijadikan kue, menjadi tambahan konsumsi di saat tarweh, konsumsi di saat buka puasa, menjadi tambahan makanan yang cukup lumayan enak. Jadi ini semuanya bisa dilakukan, tentunya melalui komunitas masjid. Apalagi, sekali lagi, ini aja masjid yang sudah ada, kampung yang sudah ada. Tapi kalau kita bisa mulai dari nol, kawasan itu dibangun, dimulai dari masjid sebagai titik nolnya. Ya, titik nolnya itu masjid, maka peradaban yang dibangun itu sudah akan terhindar dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh peradaban pasar tadi. Ya. Jadi ini saya kira secara ideologis masjid itu harus dikembalikan sebagai pusat peradaban, sentral kehidupan masyarakat, di mana nilai-nilai kemasjidan itu menjadi sumber utama, ya, termasuk energi, ya. Jadi misalnya listrik bisa tidak hanya dari matahari, bisa dengan tenaga manusia, dikasih genjotan kayak sepeda putaran untuk menghasilkan listrik. Jadi setiap orang sebelum masuk masjid dia genjot dulu untuk menghasilkan sekian watt tenaga listrik, sehingga listriknya dia cukupi sendiri dari apa yang dilakukan. Misalnya ini desain semua nanti secara teknis
para ahli bidang masing-masing. Ya, tetapi pada prinsipnya adalah kawasan itu pusatnya adalah masjid. Jadi catur gatra tunggal itu harus menjadi tata ruang kita kembali yang ini punya basic kultural dan historis di seluruh wilayah Indonesia, karena ada 47 kasultanan di masa sebelum VOC datang, pertama dengan BUMN Belanda ini yang kemudian menjajah negara ini sampai tahun 1942 saat bala tentara Jepang datang. Jadi saya kira kejayaan kasultanan-kasultanan itu akan bisa menjadi sumber kejayaan kaum muslimin seluruh Indonesia dan bangsa Indonesia. Ketika kita mau meninggalkan peradaban pasar, kita beralih kepada peradaban masjid. Ya, kita mulai dari. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Zahir sangat plong. Apa yang disampaikan tadi tinggal dieksekusi oleh semuanya kita. Tapi walaupun ada sing rondo takoni rondongannya ini. Sultan HP 10 piye? Iso diatur Suranoto ora. Itu nggak usah dijawab. Ini agak rada berbahaya tadi. Oke. Ustadz, saya kira waktu juga yang membuat kita tidak ada tanya jawab, tapi akan nanti disampaikan barangkali lewat media yang lain, kesempatan yang lain. Pak Widodo? Ini kalau masih ada waktu sedikit lagi, ini ada yang mau bertanya nih Pak. Masih ada waktu nggak? Jam berapa sekarang ya? Halo? Ini jam 11.20, 5? Sampai 11.30-an lebih. Ada yang mau bertanya boleh juga? Monggo silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Ini Pak Yaki mau tanya nih. Oh Pak Yaki, monggo Pak Yaki. Bisa dibantu admin? Pak Mukmin Yaki, silakan. Baik. Nah, saya nggak bertanya, cuman saya luar biasa. Saya belum pernah mendengarkan Ustadz ini menggebu-gebu.